Kembali lagi bersama Davis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 11 MIA. Materi yang kita kupas adalah tentang keseimbangan benda tegar ya. Nah, keseimbangan benda tegar ini banyak sekali dalam kehidupan kita sehari. Satu contoh yang bisa saya berikan adalah tentang, kalian pernah lihat lampu ya, yang menggelantungan. Nah, lampu ini pasti pernah kalian lihat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari keseimbangan benda tegar ya. Keseimbangan suatu benda itu bergantung pada percepatan benda tersebut ya. Nah, jadi benda seimbang ini ada tiga kemungkinan dong. Pertama, bendanya diam. Yang kedua, bendanya mengalami percepatan linier. Dianya mengalami percepatan sudut ya. Itu alfanya sama dengan 0. Nah, jadi kalau percepatan, kita kemarin sepakat kalau dia percepatan luang pasti gerak translasi kan. Nah, di mana kalau dia percepatan sudut pasti gerak rotasi dong. Nah, ya. Nah, keseimbangan ini terbagi menjadi dua jenis juga. Ada yang namanya keseimbangan statis. Statis itu namanya diam no. Kalau kalian olahraga kan ada statis dinamis. Nah, itu kalau dinamis itu gerak. Ya. Tak diam. Nah, boleh juga. Nah, kalau diam, tadi kita sudah sepakat ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Berarti kalau statis ini berarti kecepatan benda itu diam, berarti sama dengan 0. Nah, kalau kecepatan sudutnya gimana? Kecepatan sudut benda, nah berarti omeganya juga 0, nah gitu ya. Nah, kalau dia bergerak berarti ini kecepatannya tetap, nah jadi P nya tetap ya, atau kecepatan sudut. Nah, jadi P-nya tetap atau kecepatan sudutnya juga tetap. Nah, artinya konstan gitu ya. Kemudian keseimbangan partikel ya. Partikel itu ukurannya sangat kecil jadi dapat kita abaikan ya. Nah, ketika kita mengabaikannya, otomatis partikel ini ketika kita beri gaya, otomatis dia hanya partikelnya hanya bergerak secara translasi ya. Nah, jadi ini kuncinya. Berarti dia tidak mengalami gerak rotasi ini ya. Nah, syarat partikel seimbang itu sigma F sama dengan 0. Ini 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa di sini ada sigma F X sama dengan 0, Y sama dengan 0? Yang sigma F Y sama dengan 0 ini pergerakan berdasarkan sumbu ya. Jadi berdasarkan sumbu nih Nyong ya. Maksudnya apa Pak? Nanti Bang, partikelnya bisa bergerak pada sumbu X, bisa bergerak pada sumbu Y, bisa bergerak pada sumbu Z. Nah, ini nih hanya bantu aja kode ya, indeks ya. Gitu ya. Dalam keadaan seimbang partikel itu bisa bergerak secara statis berarti dia yang artinya karena dia mengalami gerak translasi doang berarti P-nya sama dengan 0. Kalau dia dinamis berarti P-nya tetap. Nah, jadi tidak ada omega, tidak ada kecepatan sudut ya, yang ada cuma kecepatan linear aja ya. Kemudian, nah ini yang sering dikupas dalam soal ya. Jika terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada titik partikel dan partikel tersebut dalam keadaan seimbang, nah ini gambarnya. Jadi ada F1, ada F2 dan F3 ya. Nah, ini kenapa saya letakkan di sini delta 1? Karena ini milik F1. Jadi kalau saya tarik lurus ini saya tarik lurus. Nah, jadi F1 miliknya delta 1. Kalau F2 saya tarik lurus ke sana, berarti milik delta 2. F3 saya tarik lurus ke sana, berarti milik delta 3. Jadi penyusunan seperti itu ya. Nah, persamaannya ada F1 per sin theta 1. Ini biasa model yang buku pakai alfa ya. Kemudian sin 2 nya pakai theta. Kemudian pakai beta boleh juga ya. Pakai sin kode indeks 1, 2, 3 juga boleh tergantung kita ya. Jadi F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3 ya. F3 sama dengan F3 per sin theta 3. Nah, kalau kita menyelesaikan permasalahan ini kita baru selesaikan satu-satu, tapi nanti akan saya kerjakan contoh soal ya.
selesaikan ini dulu, baru kembali selesaikan ini dulu, atau ini sama ini kawannya. Kalau masuk tiga-tiganya agak susah kadang kita, tapi kalau udah jago boleh ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Di sini ada suatu benda dengan berat 40 Newton digantung dalam keadaan diam. Tentukan nilai tegangan pada dua tali yang mananya. Berarti ini sama ini yang dicari, no. Ini ada sudut 30, 60 dan beratnya 40 Newton ya, dia digantung beban. Nah, langkah pertama saya gambar di sini dulu ya, ya. Jadi saya buat ya, kalau ini 60 ini 30, kalau segitiga namun syarat sudutnya itu harus total 180. Kalau gitu berarti ini dijumlahkan 90, berarti kurang berapa lagi untuk 180? Kurang 90. Berarti di sini siku-siku ya. Ini gambar baru ini gambar saya. Ya, jadi saya buat siku-siku sini ya. Ya, bisa ya. Nah, kalau udah ini saya potong. Kita cari namanya sudut seberangan. Kalau sudutnya di sini 30, berarti di sini berapa nama? Sudut seberangan kita cari dulu. Ini 30. Kalau ini 60, berarti sudut seberangan di mana? Di sini 60 ya. Bisa ya? Oke. Nah, kalau udah saya buat gambarnya seperti ini sekarang. Ya. Nah, tadi kita sudah sepakat ya. Ini saya ubah dikit. Nah, gitu. Ini 30, ini 60 ya. Kemudian tadi di sini siku-siku ya. Nah, kalau udah ini 30, ini kan siku-siku juga ujungnya. Berarti ini 90 dong. Nah, ini 90 dong. Nah, kalau demikian ini tali dong. Antara tali satu ke tali yang nahan beban tadi disatukan mereka. Nah, sudut antara mereka itu berapa? Berarti 30 tambah 90 berapa? 120 no. Kalau ini 60 tambah 90, ini juga disatukan. Berapa tuh? 150 no. Ini juga disatukan. Nah, berapa tuh no? Ini tadi kita sepakat 60. Kan ikut ini. Nah, gitu. Bisa ya? Berarti nanti kita pakai yang ini sudutnya, yang ini sama yang ini. Bisa ya? Bisa ya? Nah, saya bisa misalkan, ini saya misalkan T1 dan ini T2 dan ini tadi bebannya. Bisa? Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang udah kita sepakati tadi. Gimana? W, tinggal ikut ini. Sin. Nah, ini 90 kawannya. Ini kalau tembak ke sana dong. Nih ya. Jadi kawan dong, W kawannya sin 90. Sekarang T1 kawannya mana? Tembak dulu. Nah, berarti kawannya mana? Ini dong. 150. Berarti T1 per sin 150. Sama dengan sekarang T2 tarik. Nah, tembak lurus. Ini tembak lurus berapa? 120. Berarti T2 per sin 120 ya. Nah, karena dia minta pegangan tali kedua-duanya, maka yang ini sama ini kita tidak tahu dong. Berarti bang, kita tidak bisa ngerjakan mereka dua nih. Berarti sekarang kita selesaikan melalui ini tidak tutup. Kita kesampingkan dulu. Maka langkah pertama kita bisa pakai W dengan ini gitu, ya. Atau kalian mau pakai ini sama ini langsung boleh juga. Ini sama ini boleh terserah. Pokoknya dia ini harus ikut dulu, ya. 60 sama dengan apa? Kami ini yang dekat dulu ya. Cari yang dekat dulu, baru yang jauh ya. Sekian 150. Nah, W tadi berapa? W beratnya 40, udah masukkan. Sin 90 berapa? 1. Nah, T2, udah dicari Pak per sin 150. Gimana nyarinya? Pakai grafik sin. Nah, caranya. Nah, ya, kayak gitu ya, grafik sin ya. Ini grafik sin ya. Di sini paling tinggi itu ini 90, paling tinggi dia 1. Ah, di sini 1. Nah, jarak 90 ke kawannya nih, sebelahnya nih. Ini dikurang 30. Dikurang 30 berapa nih? 60. Ini dikurang 15 dong. 45. Dikurang 15 lagi.
30. Kesininya dikurang, kurang 30, bahkan 0. Nah ini. Kesana ditambah 30, berapa? Berarti tambah 30, 120. Ditambah 15, 135. Ditambah 15 saja, berapa? 100. Ini 15, berarti 50 ya. Ditambah 30 berapa? 180. Nah, pas kan? Pas kan? Nah, cara berikutnya dong. Ini nih ya, cara ini. Ini cara udah 1, ini pasti setengah akar 3. Kemudian ini nih, pasti setengah akar 2. Ini nih, pasti setengah. Toh, kalau 0 ya 0, sin 0. Sin aja ini. Nah, berarti Mbak, sin 120 berapa? Setengah akar 3. Kemudian sin 135, setengah akar 2. Selanjutnya sin 150, setengah. Itu begitu ya. Oh, tinggal sampai ya ini ke sini. Oh, udah setengah berarti. Nah, gitu dong. Nah, jadi T2 dikali ya. Ini ya, kali silang kalau gini nih. Kali silang. Berarti T2 kali 1, 40 dikali setengah. Ini coret-coret berarti T2 sama dengan berapa? Oh sorry, ini T1 ya. Nah, T1 ini T1 ya, tadi dong ya, kita ngambil ini Pak. Nah, jadi T1 nih, sorry T1 berarti 20 Newton. Nah, kalau udah dapat T1 baru boleh kita kawankan. Nah, boleh gitu. Atau kita mau pakai ini bilang kan boleh juga, terserah. Kalau pakai ini ya. Nah, T1 atau gini aja lah, lebih mudah ini. Nah, serah kita lah. Kalau pakai ini ya itu ya. Sin 150 sama dengan ini T2 per sin 120. Ini T1 kita udah dapat tadi 20. Sin 150 berapa? Setengah. Kemudian T2 yang dicari. Sin 120. Ah, cari tuh di mana tuh? Nah, ini nih. Nah, oh yang paling tinggi Pak dekat dengan 1 berarti setengah akar 3. Nah, gitu. Berarti T2 dikali setengah sama dengan 20 dikali setengah akar 3. Ini boleh dicoret dong. Berarti 10 akar 3 dong. Ini T2 setengah. Nah, kemudian T2 berarti ini kita kalikan kalau dia per ya. Berarti kalikan sana. Berarti 10 akar 3 dikali 2. Berarti 20 akar 3 Newton. Nah, gitu dong. Kalau kita nggak pakai cara ini boleh juga. Nih, kalau cari ini dengan pakai ini. Sekarang Bapak tutup ini, Bapak dapat pakai 1. Bapak langsung W per sin 90. Langsung ini sama ini kawannya, Bapak pakai itu. Berarti T2 per sin 120. Ini tadi 40, ini tadi 1, ini T2, ini tadi berapa? Setengah akar 3. Berarti T2 dikali 1 sama dengan 40 dikali setengah akar 3. Ini cara-cara 20 akar 3 Newton. Sama serah kita ya. Jadi ini sama ini boleh, ini sama kesana boleh, selama mereka ada salah satu variabel yang harus diketahui dong. Kita nggak bisa nyari dua-dua yang nggak diketahui gitu. Kayak ini awalnya tadi nama nggak diketahui, nggak bisa kita kawankan mereka dong. Tapi kalau W dengan ini boleh, W dengan ini boleh gitu Pak. Ya bisa ya. Nah kalau kita paham nomor 1, nomor 2 kecil, gampang tuh.